Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini udah siang banget. Gimana? Udah makan? Udah. Masih lemes-lemes banget kayaknya, tegang-tegang banget. Santai aja, bawa santai. Yang ngantuk ada? Nggak ada yang ngantuk, ada yang ngantuk gak? Oke, seger dulu, dikit lagi pulang ya, dikit lagi pulang, kalian bisa tidur, oke? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau absen dulu ya. Kayaknya ada bangku-bangku yang kosong ya. Saya coba absen dulu. Oke. Kita absen. Ahmad Farel Wijaya ada? Hadir, Pak. Oke, bagus. Ahmad Iqbal Ramadan? Hadir, Pak. Oke. Asfa Nathan Pratama? Ada. Dava Rizky? Hadir, Pak. Dava Rizky ada. Don Agusto? Hadir, Pak. Don ada. Fajar? Hadir, Pak. Ada Fajar. Fardani Ramadan? Fardani ada. Geva? Hadir, Pak. Ada. Gregorius? Hadir, Pak. Ada. Kesna Kumala Dewi? Hadir, Pak. Oke. Maulana Azhar? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ridho Bayhaqi? Hadir. Gatan? Hadir. Virus? Hadir. Virus ada. Gifari? Hadir, Pak. Gifari ada. Maga? Hadir, Pak. Maga ada. Akmal? Hadir, Pak. Akmal ada. Arkia? Sakit ya? Oke. Udah bilang walasnya? Oke, sudah. Zaki? Hadir, Pak. Ada. Farel Ramadan? Hadir, Pak. Farel ada. Gaza? Gaza ada. Ilham Saputra? Hadir. Ilham ada. Raffi Rabani? Hadir, Pak. Raffi ada. Salman Al-Farizi? Hadir, Pak. Ada. Wildan Fadila? Hadir, Pak. Wildan ada. Zaki Ihsan? Nah, Zaki udah bilang walasnya juga. Nah. Noval Hakim? Hadir, Pak. Noval Hakim ada. Novira? Hadir, Pak. Oke. Pasa? Hadir, Pak. Pasa ada. Rafli? Hadir, Pak. Rafli ada. Raka? Hadir. Raka ada. Ratih? Hadir, Pak. Ada. Terakhir Rehan? Hadir, Pak. Oke, Rehan ada. Oke, yang sakit 2 orang ya. Nah, cukup banyak yang hadir. Ya, alhamdulillah yang sakit 2 aja, mungkin kecapean kemarin. Ya. Sebelumnya nih, ya, saya mau kita refresh dulu nih. Ya. Refresh dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Ya. Ada masih ingat kita pertemuan sebelumnya bahas materi apa? Apa? Lan, man. Oke. Ya. Kita bahas sedikit tentang jangkauan dan pengertian-pengertian tentang lan, man, dan wan ya. Biar agak refresh sedikit dan nyambung ke materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya itu network device. Ya. Kita konsepnya kita pahami, ya, alat-alatnya juga kita pahami. Konsepnya, kalau LAN, ada yang bisa jawab? LAN itu apa kepanjangannya? Bareng-bareng aja nggak apa-apa? Lokal network. Nggak tan, lokal network jangkauannya sekiranya kemana? Semana? Satu gedung, kayak satu ruangan. Oke, satu gedung, satu ruangan ya. Untuk nanti saya kasih ini ya, biar suara kalian terdengar. Oke. Kalau di LAN kita biasa menggunakan infrastrukturnya, kabel-kabelnya biasanya pakai kabel apa sih? Kabel Ethernet atau UTP ya. Kita biasa pakai kabel UTP. Ya. Kalau fiber itu udah yang biasanya ya, WAN, MAN itu yang lumayan jauh, kita biasa pakai fiber. Ya. MAN, tadi kita sebut MAN. Ada yang tahu MAN? Satu orang coba. MAN, panjangannya dulu. MAN, nih. Area network. Metropolitan Area Network. Ya, jangkauannya semana? Ya, antar kota, antar gedung, intinya sudah lumayan lebih jauh daripada yang LAN ya. Itu infrastrukturnya udah biasa pakai fiber juga sudah campuran lah. Ada Ethernet, ada UTP, ada kabel-kabel yang lainnya juga, ada wirelessnya juga. Terakhir, WAN, Wide Area Network.
Nah, jangkauannya paling besar nih, semana? Ya, antar benua. Bahkan bisa 11-12 dengan internet ya. Oke. Berarti udah paham nih ya LAN manuan? Ya. Ada yang masih kurang paham? Bisa tanya? Ada? Ada? Oke, udah paham, kita lanjut nih. Oke, kita bisa lanjut. Materi berikutnya saya coba nyalakan dulu. Kita nyalakan TV-nya. Oke. Kita bahas tentang network device. Gimana yang di belakang, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya coba tes. Oke, kelihatan ya? Network device. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Ya, perangkat jaringan. Perangkat itu apa? Perangkat. Ya, alat ya. Hardware yang kalian gunakan untuk menghubungkan suatu jaringan. Ya, intinya situ. Kita akan membahas tentang network device-nya nih. Karena tadi kan kita sudah tahu kan untuk lingkup-lingkupnya. Kita harus tahu nih, kita pakai apa sih untuk menghubungkan suatu jaringan dari komputer ke komputer, dari lab ke lab, dari gedung ke gedung, atau antar benua. Ya. Oke. Kita baca dulu pengertian, sedikit pengertiannya. Ada yang mau bantu baca? Ada? Bantu baca? Nggak apa-apa, ini bahasa Inggris. Sebelumnya kalian belajar bahasa Inggris juga kan? Ya, ayo. Nggak banyak kok. Setelah ini udah bukan bahasa Inggris. Saya mau tes sedikit aja bahasa Inggris. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa. Oke. Bentar. Coba pegang saya. A network device is a hardware or software component essential for communication between a computer and an internet network. Network devices serve two roles. Ya, lanjut. The first is to establish a network connection as done by a router or a modem. The second is to maintain, protect, and enhance that connection similar to the function of a hub, repeater, switch, or gateway. Oke. Terima kasih. Untuk kalimat pertama ya, kita pahami dulu untuk kalimat pertama. Network device is hardware or software component essential for communication between a computer and internet network. Berarti ya, perangkat keras ini seperti network device ini seperti hardware dan softwarenya ya, ini adalah komponen yang penting ya, untuk komunikasi antara komputer dengan internet ya. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika kalian menghubungkan komputer dengan komputer, itu tidak hanya dengan kabel, tapi ada perangkat kerasnya juga ya, dan ada softwarenya juga ya. Ya, network device serve two roles ya. Ada dua nih. Ada untuk menyediakan network koneksi ya, seperti router, modem ya. Dan yang kedua ada untuk maintain. Maintain atau tahu maintain? Maintain ya. Perbaikan, perlindungan ya. And enhance that connection similar the function of a hub, repeater, switch sama gateway ya. Mungkin kalian akan tahu, nanti kita akan bahas di sini itu ada yang kita bahas router, hub, switch, dan nanti ada lagi. Oke. Kita lanjut. Oke. Di sini kita nggak terlalu banyak untuk pembahasannya. Kita ringan aja. Yang penting kalian paham apa yang kita bahas hari ini ya. Saya memecah network device ini menjadi dua ya. Ada wireless dan satu lagi kabel, atau kabel dan near kabel ya. Ini wire dan wireless, kabel dan near kabel. Oke. Ya. Untuk yang wireless, coba ada yang mau bantu bacain. Ini kan bahasa Indonesia nih, ayo. Coba bantu saya. Pakai tangan kiri nggak apa-apa.
Tanya lagi sakit. Wireless memanfaatkan teknologi nirkabel seperti router, access point, dan wireless NIG untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel, memungkinkan mobilitas dan akses nirkabel di suatu jaringan. Oke, lanjut yang kabel. Yang kabel merupakan komponen jaringan yang menggunakan kabel seperti Ethernet untuk mentransfer data antar perangkat, termasuk switch dan router, memastikan komunikasi yang stabil. Oke, terima kasih. Nah, oke. Untuk dua ini ya, saya pecah menjadi dua, ada yang tanpa kabel dan yang kabel ya. Kita lanjut, kita mau bahas yang mana dulu? Kita bahas yang kabel dulu, network device yang kabel ya. Saya kasih paragraf sedikit, kalimat sedikit. Itu adalah perangkat kabel seperti switch, ya, perangkat jaringan kabel di sini adalah perangkat jaringan kabel seperti switch, router, ya. Ini adalah komponen integral yang menggunakan media kabel seperti kabel Ethernet atau kabel UTP untuk mentransfer data antar perangkat, memastikan komunikasi yang stabil dalam suatu jaringan. Ya. Jadi perangkat yang akan kita bahas nih, slide setelah ini, itu adalah yang menggunakan kabel ya. Transfer datanya ya cenderung menggunakan kabel, jadi tidak ada nirkabelnya ya, tidak ada dia memancarkan sinyal dan lain sebagainya. Perangkatnya ada tiga ini ya. Contohnya pertama ada apa? Ada hub. Ada hub bekerja di layar satu ya. Penjelasan sedikit, hub adalah perangkat jaringan yang meneruskan data kepada semua perangkat yang terhubung tanpa memeriksa alamat-alamatnya maupun alamat MAC address ataupun alamat IP. Kita udah pernah bahas alamat IP sebelumnya kan? Ya, IP udah pernah. Untuk MAC address juga sedikit ya, saya kasih tahu tentang MAC address. Oke. Untuk hub, maaf, saya lupa untuk ngasih rules-nya sedikit ya. Jadi nanti ketika saya sedang jelaskan, mungkin kalian tercetus gitu, waduh ini apa gitu ya. Untuk kali ini saya persilahkan kalian jika ingin bertanya langsung angkat tangan nggak apa-apa ya. Jadi ketika saya menjelaskan kalian langsung angkat tangan nggak apa-apa, karena saya tidak ingin kalian itu lupa gitu, oh tadi mau tanya apa gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung aja. Tentang hub, tentang switch, tentang router nanti. Oke. Untuk hub ini ya, saya bawa perangkat buat contoh. Akan tetapi hub saya tidak bawa. Kenapa? Kita sudah tidak menggunakan hub. Karena hub untuk kita mengatur jaringan itu terlalu simpel, karena dia benar-benar hanya tinggal dipakai, tidak ada pengaturannya sama sekali. Ya, ini hanya perangkat jaringan yang meneruskan data kepada semua perangkat yang terhubung tanpa memeriksa alamat. Contoh, saya coba contohin pakai switch ya. Pakai switch. Nih, ini switch. Ya, portnya banyak. Kalau ada satu ya terinput di sini, ya, dia memberikan data. Satu kabel ke sini, dia memberikan data, dia langsung memberikan broadcast ke semuanya. Hub, kita nggak ngatur sama sekali. Ya, itu hub. Ya. Kenapa kita nggak pakai? Ya karena gampang bentrok, gitu. Ya kan? Gampang broadcast, jadi datanya itu tabrak-tabrakan. Gitu. Lalu kita lanjut, ini switch. Nah, ini upgrade-nya nih. Dia ada di layar ke 2. Dia lebih memposisikan dirinya pada pengalamatan di MAC address. Ya. Coba bantu saya baca. Bantu saya coba. Yang switch layar kedua. Perangkat jaringan yang bekerja dengan memahami alamat MAC dan mengenalkan data hanya ke perangkat yang dituju, mengangkat
efisiensi jaringan. Oke. Efisiensi jaringan. Terima kasih. Ya. Untuk perangkat jaringan yang bekerja dengan memahami alamat MAC ya dan mengarahkan data hanya kepada perangkat yang dituju, meningkatkan efisiensi jaringan. Contoh ya. Tadi kan hub dia mengirimkan data ke sini, disebarkan langsung kan. Kalau MAC address kalau switch kita bisa mengaturnya. Dia memberikan data ke sini ya, ke switch ini. Nanti switch bisa mengaturnya lagi, mau port berapa yang diberikan. Ya, kalian tahu VLAN kan? Ya, ada VLAN dan lainnya, semuanya diatur ya oleh switch. Tapi ini tidak sekompleks perangkat yang berikutnya. Perangkat yang berikutnya apa? Router. Ya, kita pernah belajar subnetting. Ya, masih ingat ya? Masih. Benar. Betul. Oke. Tanya-tanya dikit ya. Ya. Prefix 24, total IP-nya berapa? 255. Total IP nih. Ya. Total IP paling banyak? 256 total IP-nya. Yang bisa digunakan berarti 254 kurang 2 dong. 54. Ya. Kenapa kita belajar subnetting ya? Karena kita akan lebih sering pakai ini. Router. Nah, Pak, saya pernah lihat Bapak pakai router yang kecil warna putih. Nah, ada yang ingat? Nah, itu namanya MikroTik router board. Yang tapi serinya nggak sama kayak gini. Ini seri yang lebih tinggi lagi. Ini 2011. Ini pakai untuk skala kantor dan gedung seperti sekolahan bisa. Ya, ini hardware-nya lebih bagus daripada yang saya pakai waktu itu 951. Ini kan 2011. Kemarin saya 951. Ya. Portnya lebih dikit kan? Ya. Karena di sini mengaturnya bukan lagi secara fisik seperti hub atau MAC address seperti switch. Dia lebih ke IP. Jadi IP-nya yang diatur udah banyak buat kan. Tadi /24 aja 256. Gimana dengan kelas B, kelas A, apalagi IP versi yang lebih banyak lagi? Kan ada IP versi 4, satu lagi IP versi 6. Itu lebih banyak lagi. Itu bisa diatur oleh perangkat ini. Gitu. Gimana? Untuk yang kabel ada yang mau ditanya? Pak, Oke. kenapa kabel Ethernet? Sebentar ya, biar kedengeran. Ya. Kenapa kabel Ethernet lebih sering digunakan? Oke. Thank you, Virus. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak saya jawab dulu nih, Virus. Ya. Kalian lebih sering ya ngelihat kita konfigurasi pakai kabel Ethernet ya atau kabel UTP. Ya kan? Dibandingkan kita pakai kabel fiber optik atau wireless. Ya. Gini. Untuk konfigurasi memang kita lebih sering pakai kabel UTP. Untuk penerapannya pun juga di lab kita pakai kabel UTP. Ya. Kenapa? Gini. Ketika kita men-setting jaringan atau men-setting sebuah lab, itu kan biasanya total komputer itu lebih dari 20 ya. Totalnya lebih dari 20. Itu udah cukup banyak ya. Jadi ketika kita menggunakan wireless, itu cukup banyak tabrakan atau frekuensi yang tidak stabil di sana. Jadi kita menggunakan kabel UTP karena pertama jauh lebih murah ya. Biasanya motherboard sudah include dengan port Ethernet ya, tinggal kita colok doang. Kan jarang kan yang motherboard ada wifi-nya. Biasanya yang ada wifi-nya lebih mahal gitu. Nah, kita pakai itu juga ya, karena lebih murah dan satu lebih stabil. Nah, kalau wireless nggak stabil. Kalau kabel, selama kabelnya nggak digunting sengaja, itu tetap bisa transfer file ya gitu. Jadi jauh lebih stabil pakai kabel internet. Ya. Selanjutnya ada lagi. Kenapa? Gatan mau tanya? Coba bentar. Silakan Gatan. Peran utama router ini dalam pengelola aliran data jaringannya itu gimana ya Pak maksudnya? Oke, coba.
Oke, ada pertanyaan tentang perannya ya. Gini, tiga ini ya, tiga perangkat ini ya bisa saling membantu satu sama lain dalam sebuah topologi jaringan. Lalu perannya router itu apa? Ya, nah, saya rasa kalian juga udah sedikit tahu tentang router ya. Dimana ketika kita kan menghitung subnetting ya waktu itu ya, itu kan ada pembagiannya ya. Kita tahu bahwa network yang berbeda tidak dapat berkomunikasi dengan network yang berbeda. Network A tidak bisa berkomunikasi dengan network B. Nah, siapa nih yang menjadi penengahnya ya? Siapa yang menjadi penghubungnya? Nah, yang menjadi penghubungnya itu si router ya. Router, jadi fungsi router di sini perannya adalah menghubungkan dua network yang berbeda atau dua jaringan yang berbeda. Jadi bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ya. Jika tidak ada router, maka IP yang dengan network yang berbeda tidak bisa saling terhubung. Otomatis ketika kalian menghubungkan, misalkan sekolah nih, lab 1 kalian hubungkan dengan lab 2, networknya berbeda, kalian hubungkan dengan kabel, percuma. Nggak bakal bisa transfer karena networknya berbeda dan tidak ada router yang mengaktifkan fungsi routing dia gitu. Jadi fungsinya adalah routing untuk menghubungkan dua network yang berbeda seperti itu Gatan. Oke, gimana yang lain? Ada lagi? Oke, bentar, saya coba. Apakah router perlu dikonfigurasi? Oke, boleh. Boleh. Oke, gini. Kalau dilihat dari alat-alat ini, ya. Kalau ada pertanyaan router dapat dikonfigurasi atau tidak, ini masuk akal, ya. Kenapa? Karena yang hub kita tidak perlu konfigurasi. Dan switch juga. Switch, saya tanya, switch bisa dikonfigurasi atau enggak? Bisa. Yang saya pegang bisa atau enggak? Hah? Ya. Switch ada yang bisa, ada yang enggak, ya. Ada yang manageable dan unmanageable. Terakhir yang brandnya Link juga ini kan D-Link, ada TP-Link, ada Link. Dia juga ada switch yang manageable. Tapi switch manageable paling sering kita temui mungkin di perangkat yang brandnya Cisco. Oke. Di Cisco kalian juga mungkin kalau udah pernah coba buka paket tracer, ya switchnya bisa dikonfig kan? Ya itu manageable. Jadi apakah router perlu dikonfig? Ya tentu bisa dikonfig. Ya. Kenapa? Karena untuk mengatur jaringan, apalagi pada layer ketiga yaitu networknya, IP-nya, kita perlu mengaturnya secara manual juga. Jadi nggak secara otomatis kita colok dia langsung terhubung gitu, nggak. Karena lumayan kompleks di dalam router gitu. Oke, ada lagi? Oke. Waktunya masih lama. Emang se-config itu Pak routernya? Apa sih gituinnya? Apa? Kenapa? Iya. Apa sih namanya? Tadi router lupa Pak, sepenting itu sebenarnya. Iya, sepenting itu. Konfignya. Apa sepenting itu? Gitu. Apa sepenting itu? Gini. Apakah penting konfig router? Contoh, kalau routernya nggak dipakai nggak penting. Kalau routernya gini, kalau kita punya, contoh kita itu nge-config sekolahan, ya. Sekolahannya masing-masing ruangan punya network yang berbeda, ya. Kalau kayak gitu penting atau enggak? Penting. Tapi bisa gak sih nge-setting router atau pakai router itu jadi nggak penting? Ada. Contoh kalau setiap lab kita punya network yang sama, ngapain kita pakai router? Kita cuma perlu pakai switch, ya. Pakai switch udah selesai, semuanya bisa terhubung satu sama lain. Kenapa? Karena networknya sama. Kalau udah lebih kompleks, kita harus pakai router.
Lebih kompleks lagi, kita pakai firewall lagi, kita pakai gateway lagi, tapi di router biasanya sudah, terutama Mikrotik ya, udah bisa gateway, udah bisa udah bisa firewall juga. Oke. Gimana, ada lagi? Oke, Wildan kayaknya mau nanya, coba Wildan. Gini Pak, bedanya router di rumah saya apa Pak? Oke. Pertama gini. Oke, pertama gini. Gak apa-apa, kalian mau ketawa-ketawa aja. Cuma yang lucu bukan pertanyaannya, ya. Tapi oke, tenang dulu. Oke. Gini, ya. Pertanyaannya kurang lengkap, saya perjelas lagi, ya. Apa bedanya router ini sama router di rumah kalian? Ya. Pertama saya mau tanya dulu, rumahnya Wildan pakai router apa? Gini, oke. Kenapa saya tanya gitu? Karena mungkin router yang dipakai di rumah Wildan itu sama dengan apa yang kita bahas nanti, ya, di bagian nirkabel atau di bagian wireless. Karena kalau kalian pakai kalian langganan internet, ya, kalian langganan internet, terus kalian dikasih suatu device, ya, device nanti saya kasih lihat nanti, dikasih suatu device, dipasang di rumah kalian, nah itu macam-macam, ya, saya nggak tahu nih kalian dari ISP mana. ISP tahu ISP? Internet Service Provider. Ya, Internet Service Provider. Ya. Dia bisa aja ngasih yang namanya access point, dia bisa aja ngasih yang namanya wireless router. Ya, ada routernya, tapi dia wireless. Ya, di sini nanti kita bisa bedainnya. Kita next dulu. Untuk yang kabel, ada pertanyaan lagi atau enggak? Kalau enggak, kita lanjut. Enggak ada? Aman? Oke, Gatan. Ntar. Gatan mau tanya lagi, nggak apa-apa. Cara ngebedain switch yang bisa dikonfig sama yang enggak gimana Pak? Oke, untuk membedakan switch yang bisa dikonfig atau enggak itu gimana? Ya. Caranya bacalah manual book. Bacalah kardus-kardus yang kalian dapat, ya. Bacalah, bukalah internet, ya. Enggak gitu juga, tapi gini. Contoh, kalian kalau beli perangkat, ya, kalau kalian jadi network engineer, apalagi kalian di bagian untuk beli-beli barang, ya, pastikan kalian baca switch-nya bisa di-manage atau enggak. Kalau ini nggak bisa, kalau kalian butuhnya yang bisa di-manage, seenggaknya harganya jauh lebih mahal daripada ini, gitu, ya. Kalau dilihat dari fisik, nggak kelihatan banget, ya. Nggak kelihatan banget, kecuali ada tulisannya Cisco. Nah, itu rata-rata manageable, ya. Kalau dari fisik nggak kelihatan, tapi kalian perlu lihat spesifikasinya. Tentu serinya seri berapa, kalian kenalin brandnya brand apa. Ada Mikrotik, ada Cisco, ada Ubiquiti, ada apa lagi ya? Ada banyak, ada TP-Link, ada D-Link, ada Tenda, banyak. Ya, kalian perlu tahu itu manageable apa unmanageable gitu. Oke, gimana masalah perangkat kabel ini? Aman ya? Kira-kira perangkatnya kayak gini, tapi jauh lebih banyak, ya, lebih banyak deh, lebih bervariasi tergantung. Kalau Cisco dia lebih compact, Mikrotik dia lebih ada yang besar, ada yang kecil, ada warna putih, ada warna biru, ya, macam-macam. Oke, kita lanjut dulu ya di SIP network device yang wireless. Oke, ya, saya mau kamu yang bacain. Oke, bantuin saya. Ya. Oke. Perangkat jaringan nirkabel, sebaliknya, memanfaatkan teknologi nirkabel untuk mentransfer data melalui gelombang radio atau inframerah tanpa memerlukan kabel fisik. Wireless router, misalnya, memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Wireless access point
AP adalah perangkat yang menyediakan titik akses nirkabel dan wireless network interface card NIC dipasang pada perangkat seperti laptop atau komputer untuk memfasilitasi koneksi nirkabel. Perangkat jaringan nirkabel dengan keluasaan konektivitasnya memungkinkan mobilitas dan akses tanpa batas dalam suatu lingkungan jaringan. Oke, terima kasih. Oke. Sip. Perlu kita ulangin nggak bacanya? Boleh. Oke. Singkat aja ya, untuk network device yang wireless terutama ya. Intinya adalah dia tidak menggunakan kabel, dia menggunakan sinyal ya, dia menggunakan sinyal digital. Tahu sinyal digital dan radio? Tahu kan ya? Oke. Dia menggunakan sinyal tanpa kabel, ya, nggak ada kabel. Tapi Pak, saya lihat ada yang pakai kabel. Ya tentu. Kenapa? Karena mereka nggak sepenuhnya nggak pakai kabel. Sumbernya dari kabel. Mereka memberikan ke end device. End device itu apa? Seperti apa end device? Client, laptop, HP, ya. Itu tidak menggunakan kabel. Sebagai contoh ini, ada dua, ya. Saya langsung bahas saja. Ada wireless router dan wireless range extender, ya. Ini wireless router, kalian mungkin ada yang namanya access point aja, ada yang namanya wireless router, ya. Dulu adanya access point aja, tapi sekarang ada yang namanya wireless router. Jadi wireless ini perangkat ini dia tidak hanya sebagai perangkat pemancar sinyal, ya. Kalau access point doang dia itu pemancar sinyal saja. Kalau wireless router dia memancar sinyal dan juga bisa melakukan routing, bahkan juga bisa memberikan firewall gitu. Jadi lebih kompleks lagi ya. Untuk satu lagi ya, ini sebenarnya banyak. Kalau yang perangkat-perangkat tanpa kabel bisa Bluetooth, bisa kartu jaringan bisa. Terus yang saya tekankan di sini dua aja, wireless router dan satu lagi wireless range extender. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Wireless range extender? Tahu? Kalian pernah dengar repeater nggak? Iya. Ya. Kalian pernah dengar? Pakai ini aja biar rumah kalian itu sinyalnya sampai ke dapur gitu. Pernah? Nah, itu namanya extender. Oke. Bawaan. Oke, lanjut ya. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Mungkin kalian udah jauh lebih sering dibandingkan kalian ngeliat router. Ini kan di rumah-rumah kalian biasanya ada. Ada yang mau tanya tentang wireless? Saya buka 2-3 aja. Cukup. Ada? Ayo. Gimana? Udah denger bel, udah goyah nih. Kamu coba tanya. Oke. Itu wireless lebih efisien yang nirkabel atau yang enggak? Kenapa? Lebih efisien. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, satu aja nih. Oke, nggak ada lagi ya. Nih, lebih efisien mana? Yang wireless atau yang kabel? Kalau dari kalian lebih efisien mana? Kabel. Gini, efisien itu kan tergantung dengan situasi dan kondisi. Ya. Bisa dikatakan efisien jika kondisinya mendukung. Contoh, ya. Kalau misalkan kalian di kelas kayak gini nih, di kelas kayak gini, semuanya pakai laptop. Ya. Saya mau kasih internet semua. Lebih efisien pakai apa?
Benar. Kita lebih efisien pakai wireless ya, karena nggak ada kabel, nggak ada yang belibet-libet kan. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau menghubungkan, ya, kita mau menghubungkan dari sekolah cyber sampai contoh sekolah yang ada di Jogja, nggak ada, kejauhan. Misalkan sekolah ada di Jakarta Utara gitu. Nah, itu mau pakai wireless? Enggak kan? Ya, jaraknya udah beberapa kilometer, ya tentunya pakai kabel jauh lebih efisien gitu dan jauh lebih stabil. Ya. Kalau ditanya stabil, yang mana yang lebih stabil, ya tentu kabel lebih stabil. Kenapa? Karena tidak ada gangguan seperti gangguan gelombang dan sebagainya gitu. Kabel jauh lebih aman. Tapi lebih praktik wireless gitu. Oke, gimana? Udah? Oke. Saya udah ngasih lihat ini ya. Kita tinggal nanti ada praktek ya. Untuk sekarang kan kita materi di kelas, nanti ada prakteknya, kita praktek menggunakan switch, router, dan wireless ya. Ada praktek fisik, ada praktek virtualnya juga dengan pakai tracer. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya sudahi dulu ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri semuanya, saya mau ada yang pimpin doanya dong. Coba katakan. Siapa? Panji boleh? Ya, boleh pimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya. Baik, anak-anak, sekian dari saya. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi praktek. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian bisa beres-beres dan pulang hati-hati ya. Ya.